Pernah nggak kalian membayangkan seperti apa masa depan kita? Apakah peradaban manusia akan digantikan oleh AI? Atau mungkin alien yang tiba-tiba muncul dan menginvasi bumi? Mungkin juga kita sendiri yang akan menghancurkan dunia dengan perang nuklir. Tapi ada skenario yang lebih dekat dengan kenyataan. Bagaimana jika teknologi yang biasa kita gunakan sehari-hari itu tidak lagi sekedar alat bantu, tapi menjadi bagian dari tubuh kita? Cyber augmentation, sebuah teknologi canggih yang memungkinkan manusia menjadi lebih dari sekedar manusia. Ini adalah impian sekaligus mimpi buruk bagi kita. Di satu sisi ada manfaat untuk kita, tapi di sisi lain kesenjangan sosial semakin juga melebar. Mereka yang punya kekuasaan bisa membeli kemajuan, sementara yang lain terjebak di balik tubuh mereka yang rapuh dan tidak bisa ikut bersaing. Mungkin masa depan yang kita khawatirkan bukanlah invasi alien atau perang nuklir, tapi dunia di mana teknologi membagi kita menjadi yang kuat dan yang tertinggal. Ini semua bisa kita lihat di dalam genre cyberpunk, khususnya di anime Cyberpunk Edge Runner. Ngomongin soal augmentasi, ada filosofi keren yang disebut transhumanisme. Intinya, transhumanisme ini adalah ide di mana manusia bisa menggunakan teknologi buat naik level, atau dalam hal ini bisa melampaui batas-batas fisik tubuh kita. You believe that this will be the future? We will become a hybrid between organic beings and technology? Yeah, artificial intelligence and human beings are destined to join. There's a whole idea that you can become more than human. I'm a guy who lost his eye, and I wanted a cool eye camera. That's where I'm coming from. But before, I felt like just a guy who lost his eye. Now that I have an eye camera, I feel a bit cooler, I feel nicer, I feel better, I feel more technological. Jadi, augmentasi itu kayak alat buat bikin manusia jadi versi yang lebih canggih dari yang sebelumnya. Kalau kita analogikan, augmentasi ini kayak kamu upgrade smartphone-mu dari yang model lama ke model paling baru. Bedanya ini bukan smartphone, tapi tubuhmu sendiri. David misalnya, awalnya ya cuma manusia biasa, tapi dengan augmentasi dia bisa bergerak secepat kilat, tubuhnya jadi kuat, bahkan kemampuannya juga jadi lebih tajam. Memang, ini terdengar kayak hal yang terlalu futuristik, tapi sebenarnya di dunia nyata kita udah punya beberapa teknologi yang arahnya mirip. Salah satu pelopor teknologi ini adalah Kevin Warwick, profesor yang bisa dibilang pelopor cyber augmentation di dunia nyata. Warwick is fascinated by the concept of cyborgs, creatures that are half biological and half artificial. Bahkan dia dapat julukan Kapten Cyborg. Kevin Warwick adalah profesor dari Inggris dan ia dikenal karena eksperimennya di tahun 1998 ketika dia menanamkan chip RFID di lengannya. Yang mungkin belum familiar, RFID ini semacam teknologi yang bisa dipakai di kartu akses atau kartu parkir yang bisa di-scan otomatis. Dengan adanya chip ini di lengannya, ia bisa berinteraksi dengan perangkat sekitarnya. Contohnya pintu. Ia bisa membuka pintu tanpa harus pakai kunci atau kartu akses. There are little sensors in the fingertips and signals were sent back via the computer to stimulate my nervous system, literally that my brain could recognize the pulses. So as the hand gripped more and more, the number of pulses my brain was getting increased. Ini kayak kamu punya remote otomatis buat ngatur semua barang elektronik di rumahmu, tapi remote-nya ada di dalam tubuhmu. Nah, nggak cuma pintu, chip ini juga dipakai Warwick buat menyalakan lampu, mengoperasikan komputer, bahkan mengakses data
tanpa perangkat fisik. Walau kelihatan sederhana, tapi eksperimen ini ngebuka jalan buat teknologi augmentation lebih canggih yang menghubungkan tubuh manusia dengan teknologi modern. Berikutnya adalah Neil Harbinson. Ia dikenal sebagai manusia pertama yang diakui secara hukum sebagai cyborg. Beda dari Kevin Warwick, Neil Harbinson nggak pakai chip RFID. Ia punya antena bionik yang ditanam di tengkoraknya. Ini bukan cuma aksesoris keren, tapi teknologi ini benar-benar bisa bikin Neil bisa mendengar warna. But since the age of 21, instead of seeing color, I can hear color. Nah, maksudnya apa? Antena ini menangkap frekuensi cahaya dari berbagai warna. Lalu frekuensi itu diubah jadi getaran. Getaran ini nanti dikirim ke tengkoraknya dan otaknya memproses getaran tersebut jadi suara. So, life has changed dramatically since I hear color, because color is almost everywhere. So, biggest changes, for example, is going to an art gallery. I can listen to a Picasso, for example. So it's like going to a concert hall because I can listen to the paintings. Jadi seolah-olah Neil bisa mendengar warna-warna di sekitarnya. Misalnya, ada warna merah. Nah, dia bisa mendengarnya sebagai frekuensi tertentu. Dan begitu juga dengan warna yang lain. Jadi kalau kita kayak melihat pelangi, Neil itu bisa mendengarkan suara pelangi. Antena ini ngebantu dia merasakan warna-warna yang nggak bisa dilihat oleh mata manusia biasa, kayak infrared dan juga ultraviolet. Antena ini juga bisa menerima sinyal Wi-Fi. Jadi kalau ada orang yang mengirimkan sinyal, Neil bisa merasakan warna itu dari jarak tertentu. Antena ini benar-benar gabungan dari seni dan juga teknologi, ngebikin Neil jadi salah satu cyborg ikonik di dunia. Terakhir, kita punya teknologi yang paling terbaru saat ini, yang mungkin bisa jadi jembatan untuk cyberpunk itu jadi kenyataan, yaitu Neuralink. Oke, Neuralink ini adalah perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk, dan mereka lagi mengembangkan teknologi yang disebut Brain Computer Interface atau BCI. Dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan itu adalah antarmuka otak komputer. Untuk cara kerjanya, Neuralink ini adalah chip kecil yang ditanam di otak manusia, dan chip ini memungkinkan otak kita buat bisa berinteraksi langsung dengan perangkat digital. Playing chess, and so this is one of the things that y'all have enabled me to do, something that I wasn't able to really do much the last few years, especially not like this. I had to use like a mouse stick and stuff, but now it's all being done with my brain. Y'all can see the cursor moving around the screen. That's all me, y'all. It's pretty cool, huh? Bayangin kamu nggak perlu lagi ngetik di komputer atau smartphone. Kamu cukup mikirin sesuatu dan otakmu langsung ngirim sinyal ke perangkat itu. Misalnya, kamu mau mengirim sebuah pesan ke teman. Alih-alih ngetik di HP-mu, kamu cuma perlu memikirkan kalimatnya dan pesan itu pun langsung terkirim. Atau bayangin kalau kamu mau buka website. Kamu nggak perlu buka browser atau nyari di Google. Cukup dengan mikir, kamu langsung bisa akses informasi itu. Neuralink ini udah diuji cobakan ke hewan, bahkan ke manusia juga. Dan mereka berhasil bikin hewan-hewan ini mengoperasikan perangkat elektronik hanya dengan pikiran. Here is a collection of neural spikes. So every time the snout is touched, the Neuralink device in her head is transmitting the data that she is sensing, and we're seeing it on the screen. Tujuan awalnya adalah buat bantu orang yang punya keterbatasan fisik, misalnya buat orang yang lumpuh, supaya mereka bisa ngontrol kursi roda atau perangkat rumah tangga lewat pikiran mereka sendiri. Tapi kalau teknologi ini berkembang lebih jauh, siapa tahu bisa aja augmentasi kayak di dunia cyberpunk bisa jadi nyata. Kamu bisa upgrade otakmu buat jadi lebih cerdas atau ngakses dunia maya langsung dari pikiran.
Tapi seperti di cerita Cyberpunk, ada juga sisi gelap teknologi ini. Apa yang terjadi kalau ada pihak yang menyalahgunakan teknologi ini buat mengendalikan pikiran orang, atau kalau chip ini bisa diretas? Resiko-resiko ini bikin kita harus hati-hati dalam adopsi teknologi yang menghubungkan otak kita dengan dunia digital. Revolusi industri yang terjadi di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 itu punya pengaruh besar terhadap kesenjangan sosial. Sebelumnya, ekonomi itu berbasis agraris, atau singkatnya orang-orang kerja di ladang. Tapi begitu mesin-mesin mulai diperkenalkan, semuanya berubah. Pabrik-pabrik tumbuh besar, orang-orang pindah ke kota, dan tiba-tiba ada sistem baru di mana pemilik pabrik jadi super kaya, sementara para pekerja harus kerja keras dengan kondisi yang gak manusiawi. Nah, ini sama dengan apa yang terjadi di Cyberpunk. Teknologi maju banget, tapi cuman sedikit orang yang merasakan hal itu. Orang-orang ini punya akses ke teknologi canggih yang bikin hidup mereka lebih nyaman dan aman. Mereka tinggal di gedung-gedung tinggi dengan teknologi yang membuat tubuh mereka lebih kuat, dan mereka juga punya pengaruh besar di dunia. Di sisi lain, beda cerita dengan orang-orang seperti David yang hidup di distrik kumuh, di mana teknologi malah lebih sering jadi ancaman daripada solusi. Ini mirip dengan kondisi pekerja pabrik di masa revolusi, bahkan sampai saat ini, di mana mereka terjebak dalam kondisi kerja yang buruk dan gak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa bergantung dengan sistem yang ada. Revolusi industri di masa lalu ini kayak awal mula bagaimana teknologi bisa memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Sama seperti di Night City, di mana teknologi yang seharusnya bikin hidup lebih baik justru memperburuk ketimpangan sosial. Neoliberalisme adalah teori ekonomi yang mulai populer di akhir tahun 70-an dan 80-an. Inti dari teori ini adalah pasar bebas. Jadi kalau mungkin ada yang bilang biarkan pasar yang bekerja, itu kira-kira ideologi neoliberalisme. Refers to several things. It's been used as a periodizing schema to describe a related constellation of changes that have happened over roughly the last 4 decades. And it's also theoretical shorthand for summarizing the ways in which various schools of thought see the most significant amongst these changes. Dalam neoliberalisme, pemerintah harus mundur dari urusan ekonomi dan biarkan perusahaan swasta yang mengatur segalanya. Layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih itu dijual ke pihak swasta. Jadi kalau misal ada orang yang bilang sekolah atau rumah sakit itu lebih efisien kalau dipegang swasta, itu adalah contoh pemikiran neoliberalis. Nah, masalahnya adalah dalam praktiknya neoliberalisme ini seringkali bikin yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Soalnya perusahaan swasta tujuannya adalah untung, bukan kasih pelayanan yang terbaik. Akhirnya akses ke layanan publik yang dulunya terjangkau buat semua orang jadi lebih mahal dan susah didapat buat orang miskin. Sekarang kalau kita lihat di Cyberpunk, dunia di sana adalah hasil dari neoliberalisme yang keterlaluan. Pemerintah di Night City nggak punya kekuatan lagi. Semua dipegang oleh korporasi besar kayak Arasaka. Mereka mengontrol segalanya, mulai dari keamanan, kesehatan, kultur budaya, sampai teknologi yang paling canggih. Ini kayak dunia di mana perusahaan-perusahaan besar itu udah ambil alih peran segalanya. Yang kayak di Night City, mereka bebas pakai teknologi augmentasi yang bisa bikin mereka lebih kuat dan pintar. Sedangkan yang miskin cuma bisa bertahan hidup dengan mengambil pekerjaan berbahaya atau bahkan ilegal. Ini kayak versi ekstrim dari dunia kita. Orang miskin nggak punya akses ke layanan dasar yang layak karena semuanya udah diambil alih oleh pihak swasta yang tujuannya cuma cari untung. Dan pemerintah, mereka nggak bisa ngapa-ngapain.